Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang kami hormati Sohibul Bait, aparat setempat, Bapak RW, Bapak RT, juga para tokoh masyarakat, para asatidah di warga kampung ini, yang kami hormati Ketua Umum Kombat Pol beserta seluruh jajaran, juga tak lupa Ustadz Firs yang telah membawa kami sampai ke tempat ini. Sebelum saya memulai menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan buat kita di dunia ini, maka saya memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita selama ini. Nikmat yang begitu besar. Saya lihat di sini adalah kampung yang begitu indah. Kampung yang subur. Nikmat besar. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, ketika menghadapi keadaan terburuk sekalipun, beliau mengatakan, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Karena ada hikmah di setiap keadaan. Di antara hikmah besar, kita bisa bertatap muka. Kami dari kampung yang jauh, negeri yang jauh dari sini. Pada hari itu saya merasakan getaran yang luar biasa juga. Bahkan saya menyangka saya vertigo di siang itu. Ternyata ada sebagian mengatakan ada guncangan. Baik, setelah kita memuji Allah, jangan lupa kita bersalawat kepada Nabi yang mulia. Semoga salawat dan salam ini tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak banyak yang saya sampaikan kecuali saya mau jujur, dan saya juga mau minta kejujuran hati kita untuk menerima nasihat yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saya bawakan satu ayat Al-Quran. Bapak-bapak sering mendengarnya. Quran surat Al-A'raf 96. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Dengarkan artinya Bapak Ibu. Allah dari langit ketujuh di atas arsy berkata di dalam Al-Quran yang mulia, walau anna ahlal qura, andaikan penduduk negeri-negeri, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa. Beriman dengan rukun iman, mengimani Allah dan Rasulnya, dan rukun iman yang telah kita ketahui. Beriman kepada Allah dengan benar. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan gunung di depan ini. Meyakini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa gunung di depan ini tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali kehendak Allah. Iman dulu. Kalau ada keyakinan bahwa gunung di depan saya ini bisa memberikan manfaat atau mudarat dengan sendirinya, iman kita goncang.
iman. Wattaqau, dan mereka bertakwa. Setelah kita mengimani, mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah, hanya meminta kepada Allah, ya, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bertakwa kepada Allah. Dengan apa takwanya? Menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Bertakwa kepada Allah dengan apa? Yakni dengan menjalankan syariat-syariat Allah. Ketika Allah panggil kita lewat muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggalkan perniagaan, tinggalkan peladangan kita. Lalu kita sambut panggilan Allah, itu bentuk ketakwaan. Allah panggil loh. Ini Allah. Andaikan Pak Jokowi panggil kita, demi Allah, kita akan persiapkan diri mungkin berhari-hari, bahkan sulit untuk tidur. Ya, itu cuma Pak Jokowi, seorang presiden Indonesia, yang mungkin tidak ada apa-apanya di mata negeri-negeri lain. Ini Allah pemilik langit dan bumi. Allah pemilik gunung gede ini. Yang panggil, lalu kita masih santai, masih cuek, masih tak peduli, tidak mendatangi rumah Allah, tidak sholat. Maka itu bukan takwa. Nah, yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, perhatikan. Ketika Allah bilang andaikan penduduk negeri, Allah membuat perandaian, beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa yang terjadi kalau itu dilakukan? Bapak Ibu, ketika kita bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard, walakin kadzabu fakhatnahum bima kanu yaksibun. Maka kami akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Bayangkan, dengan takwa, iman dan takwa, kita sering dengar orang bilang imtek, imtak, imtak. Dengan iman dan takwa, Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Namun Allah lanjutkan. Walakin, akan tetapi, kadzabu, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Mereka tidak percaya ayat kami. Mereka tidak sholat. Mereka tidak menutup aurat. Mereka masih percaya kepada dukun-dukun. Mereka masih percaya bahwa gunung bisa memberikan manfaat dan madorot. Mereka masih percaya kepada ini dan itu selain Allah. Walakin kadzabu fa'awhatnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka akibat kedustaan itu, akibat tidak percaya kepada kami, akibat mereka mengabaikan perintah kami, akibat mereka tidak peduli dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka mafhum muhalafah, pemahaman terbalik dari ayat ini, orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah, Allah tidak bukakan pintu keberkahan dari langit, Allah tidak bukakan dari bumi, dan Allah siksa mereka. Ibu bapak, kita harus jujur pada Allah. Jangan marah kita dengar ayat-ayat Allah. Kita harus jujur kepada Allah bahwa ada mungkin kedustaan, ada mungkin kita telah lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita terlalu enak dengan pertanian yang nyaman, kita terlalu indah dengan taman yang hijau. Kita lupa bahwa kita diciptakan, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia. Ibu bapak, tidaklah kita diciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah Allah. Ma makna liya'budun? Apa makna menyembah Allah? Yaitu muwahhidun, mentauhidkan Allah. Jangan berbuat syirik kepada Allah. Jangan ada keyakinan laut bisa memberikan madarat. Tahun lalu saya datang ke Semeru. Kami dan tim, ada beberapa hadir di sini. Kami ke Semeru, kumpulkan warga. Saya dakwah dengan perkataan yang sama. Mereka di sana masih meyakini bahwa Gunung Semeru marah penduduknya ini dan itu. La. Bapak-bapak,
gempa yang terjadi di kampung ini, di negeri kita ini, memang secara ilmiah telah terjadi patahan lempengan-lempengan. Sahih. Tapi demi Allah ya jujur, siapa yang mematahkan lempengan itu? Siapa yang memilih lempengan Cianjur? Kenapa bukan lempengan Purwakarta? Kenapa bukan di Subang? Semua punya lempengan. Allah yang memilih. Dahulu kita kena corona belum lama. Kita buktikan. Demi Allah corona itu tidak menular dengan sendirinya. Kecuali Allah yang menularkan. Kepada siapa yang Allah kehendaki. Banyak suami istri. Mereka satu kena corona, satu enggak. Bahkan corona nyebrang ke tetangga yang lain. Ini tauhid. Bapak-bapak, sadari. Tadi sepanjang jalan saya melihat ada rumah yang tidak layak. Sebenarnya dia utuh. Ada yang gedung dia hancur. Siapa yang memilih? Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, waktu kami pergi ke Pandeglang. Dan memang alhamdulillah kami ditakdirkan hadir setiap bencana. Kami lewat waktu anak Krakatau terjadi tsunami, ada satu rumah hancur sebelah enggak, satu rumah hancur sebelah enggak, di seberang hancur seberang enggak. Bagaimana mungkin air laut yang datangnya bersamaan bisa memilih satu dan satu yang tidak? Allah. Allah yang pilih rumah ini, Allah tidak pilih rumah itu. Allah pilih si fulan mati, si fulan jangan. Karena kasih sayang Allah. Yang kedua, kita harus jujur. Saya ini kalau dakwah apa adanya. Bapak mau marah, ibu mau benci, silahkan. Karena nasihat itu pahit. Ibarat obat. Yang kedua, suatu ketika Ibnu Abi Dunya, dia berkata Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Sahabat Nabi. Dengan seseorang berjalan mendatangi Aisyah. Siapa Aisyah? Istri Rasulullah, Ummul Mukminin, ahli hadis dalam keilmuannya. Dengarkan bapak-bapak, ini fenomena gempa bumi secara ilmiah syar'iyah. Ingat, bukan ilmiah barat, ilmiah asing, ya, patahan lempengan ini dan itu. Ditanya, ya Ummul Mukminin, kayaknya Anda harus berdiri nih. Situasi agak mulai enak. Ditanya, wahai Ummul Mukminin, apa sih fenomena gempa bumi itu? Ya, bayangkan 1400 tahun lalu para sahabat sudah bicara tentang gempa bumi yang kita alami hari ini. Apa sih gempa bumi itu? Ketika Aisyah ditanya, maka Aisyah Ummul Mukminin menjawab, ketika zina telah dihalalkan, ketika homer, whisky, arak, AO telah dihalalkan. Orang minum rame-rame, satu kampung minum, satu rumah minum, perzinahan di mana-mana, mulai bertebaran. Musik-musik ditabuh, dimainkan, dihalalkan. Maka Allah di atas langit cemburu. Kata Aisyah, Allah punya sifat cemburu. Allah cemburu. Lalu Allah perintahkan bumi, wahai bumi, berguncanglah. Jika mereka bertaubat, berhenti dari guncangan itu. Jika mereka terus, hancurkan mereka. Allah yang bilang. Kita harus jujur. Dan kalau itu sudah diguncangkan oleh Allah, masjid pun hancur, ustadz pun mati, kiai pun lewat. Namun di situ dipisah oleh Aisyah. Bapak-bapak, ada pemisahan di sini. Kita lihat banyak yang mati, 300 lebih di Cianjur. Ada pemisahan. Apa pemisahannya? Wahai Ummul Mukminin, apakah itu siksa? Bapak-bapak lihat, apakah itu siksa buat bapak-bapak? Dijawab, itu rahmat bagi orang beriman. Paham rahmat? Itu kasih sayang Allah bagi bapak ibu yang beriman, yang bertakwa.
kena, rumahnya hancur, dia orangnya beriman, dia bertakwa, kiainya mati, ustadznya mati, rahmat bagi mereka. Maka saya menyarankan Bapak Ibu, demi Allah, menangislah di tenda kita nanti malam masing-masing. Bangun, menangis sama Allah, minta sama Allah, ya Allah sudahilah. Saya dengar masih ratusan kali guncangan oleh BMKG. Demi Allah, istighfar kita bisa menghalangi itu. Maka kehadiran kami di sini, pertama dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan kita ini kaum muslimin bagaikan satu bangunan. Saya tidak kenal Bapak Ibu. Kita dari negeri yang berbeda. Bahkan saya kelahiran Nusa Tenggara Timur. Jauh di Timur Leste sana. Perbatasan luar negeri. Tapi ada cinta di hati kami dan Bapak Ibu. Sehingga cinta itu menghantarkan kami sampai di sini. Saya bisa tidur enak di rumah pakai AC. Tapi kenapa kita ke sini? Kenapa? Karena kita sama mumin, innamal mu'minuna ikhwah. Kita orang mumin bersaudara. Saudara itu bagaikan cermin. Kalau cermin itu kata Nabi SAW bagaikan cermin. Kalau saudara, kalau cermin mukanya jelek dia bilang jelek. Ada tai lalat satu dia bilang satu, nggak mungkin bilang dua. Maka kita datang untuk memberi mauidhah, memberi nasihat kepada Bapak Ibu agar kita kembali kepada Allah. Dan yang kedua, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kita ini ibarat satu tubuh orang mukmin. Kalau ada satu tubuh yang sakit, satu tangan kanan sakit, tangan kiri juga sakit, dia nggak tidur. Bu, tangan kanan kalau bisul, tangan kiri juga nggak tidur. Itu yang kami rasakan. Kami mau berangkat ke sini, Ustadz guru kami, Ustadz Ahmad Tonari, pembina Kombat Pol Pusat dan pembina Jawa Barat ini, memberi pesan yang dalam. Beliau katakan dari hati yang paling dalam. Dengan cinta yang tulus. Salam kepada Bapak Ibu korban bencana ini. Maka untuk itu Bapak Ibu, selanjutnya ada Ustadz Fir Setiawan, sohib saya. Bagian dari Kombat Pol, beliau akan terus di sini insya Allah. Dan mungkin suatu saat saya akan datang lagi. Dan saya mohon diterima kedatangannya. Mungkin kami akan datang kembali memberikan nasihat-nasihat seperti ini. Demi Allah kami akan jujur dalam nasihat. Gak akan kami tutupi ayat. Gak akan kami bilang, oh gempa itu karena lempengan. Karena kita akan bilang apa adanya. Karena cinta dan kasih sayang. Bapak marah sama saya, Ibu marah. Dengan dalil ini marah. Saya sedang tidak menghina Bapak Ibu berbuat maksiat, tidak. Mungkin maksiat di sebelah sana, mungkin di sebelah sono. Tapi kalau Allah sudah marah, rata semua. Makanya kita lihat orang bermaksiat, kita cegah. Pak RT, Pak RW itu fungsinya, jangan maksiat. Jangan kalian kumpul kebo. Kalau Allah marah, kita semua kena. Lihat apa yang terjadi sekarang. Masjid, rumah Allah, Allah ratakan. Tapi jadi rahmat. Baik, yang terakhir, kami datang insya Allah sedikit membawa ala kadar bantuan dari saudara-saudara kami kaum muslimin dari berbagai macam yayasan pendukung Kombat Pol yang ada di Jawa Barat, DKI, dan sebagian Kombat Pol luar Jawa Barat, DKI juga ada yang transfer kemarin untuk membantu Bapak Ibu. Maka selipkan doa-doa Bapak Ibu untuk kami semua, untuk mereka. Semoga Allah menerima amalnya dan Allah menghapus, mengangkat musibah-musibah ini menjadi rahmat dan kasih Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahul ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وتصفو الحياة بنور هدى، جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى، وتطلب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه، أحب رضاه أحب لقاه، يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتغى. فلا لهو يثنيه عن سيره، ولا جمع مال تغى الشهوات، إذا